Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Saya cepat terjemahkan langsung dengan tafsir. Orang cerdas itu, orang pintar itu, orang yang paham esensi sesuatu, dia tidak akan hanya menikmati hidup, menatap langit dan menjalani kehidupan di bumi saja. Lihat langit indah, jalan-jalan, nikmati aktivitas di bumi, tidak. Orang cerdas, orang pintar yang tahu inti kehidupan itu. Inti sesuatu itu disebut lub namanya. Tahu kelapa? Oh. Ini Pak Wali itu, Pak Ijek, Pak Bobi. Kemarin saya makan satu tempat di sini ada kelapa. Tapi kelapanya Thailand. Kenapa nggak ada kelapa Medan? Ya, saya makan di Medan, kelapanya kelapa dari Thailand. Nanti ada hadis Nabi di ujung saya ingatkan tentang kondisi masa depan yang perkembangan teknologi semakin cepat. Supaya nggak lompat-lompat saya urutkan dulu. Kelapa itu ada kulitnya nggak luarnya? Serabut ya. Setelah ketemu serabut ketemu apa? Batok kelapa. Setelah ketemu batok ketemu apa? Ada dagingnya ya. Nah, lalu air, kalau kita lihat kelapa di dalamnya itu kan ada daging halus tuh ya. Itu yang paling enak kan? Itulah lub namanya. Inti sesuatu, inti kelapanya, lub. Jamaknya disebut albab. Ada orang yang kalau disebutkan sesuatu paham, oh ini intinya. Arahnya ke sini. Itu ulul albab. Tapi ada orang yang dijelaskan sekali belum paham. 2 kali baru paham, daging kelapa. 2 orang disebutkan, yang satu paham, yang satu 3 kali belum paham-paham, batok kelapa. Disebutkan sesuatu diarahkan, berjam-jam diberi arahan, nggak mau paham, serabut tuh namanya. Dan biasanya yang sering kejebak dengan serabut kelapa itu monyet. Coba lihat monyet tuh, sering kejebak dengan serabut kelapa. Jadi bedanya hewan dengan manusia, manusia itu didesain oleh Allah inti otaknya itu dan inti hatinya untuk cerdas dan pintar. Tidak ada manusia bodoh. Cuma di lagu. Ada band yang bandnya sudah nggak ada. Nggak ada manusia bodoh. Semua manusia diciptakan Allah pintar. Nah, tingkat tertinggi yang pintar itu disebut oleh Al-Quran dengan ulul albab. Siapa ulul albab ini? Tingkat tertingginya yang paham tugas dia dalam menunaikan kehidupan di bumi untuk pulang ke akhirat. Jadi kalau cuma mengumpulkan harta, berangkat gelap, pulang gelap, harta banyak, akhir pekan liburan, tunjukkan, bikin status, maaf itu belum ulul albab, itu baru batok kelapa. Karena jahiliyah pun banyak begitu. Kalau cuma berebut, untuk dapat kedudukan, berebut sampai naik tingkat tertinggi, bangga dengan itu, pasang baligo besar-besar, hanya untuk mendapat kedudukan, bukan untuk menggunakannya pada yang baik, itu baru batok kelapa. Karena jahiliyah itu banyak mengerjakan demikian. Ketika Al-Quran turun dan ingin merubah orang-orang Islam jadi orang pintar, orang bermanfaat, orang berbahagia, orang sukses, maka turun ayat. Orang pintar itu orang yang paham esensi kehidupan, untuk apa dia ada di dunia dan bagaimana dia cara pulang meninggalkan dunia. Maka apa yang dia lakukan? Alladzina yadhkurunallah. Maka dia berkonsultasi tersambung kepada pencipta langit dan bumi. Ya Allah, kenapa saya diciptakan? Apa tugas saya? Untuk apa saya menjalani kehidupan di bumi ini? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya Allah, berikan pedoman pada saya saat saya berdiri, jalan, lari, apa yang harus saya kerjakan. Saat saya duduk, bagaimana saya harus lakukan. Saat saya tiduran pun bagaimana tidur yang baik. Karena itu Anda tidak akan pernah temukan pedoman yang lengkap dari berdiri sampai tidur, bahkan caranya dan doanya, kecuali dalam Islam. Coba saya tanya ya, bangun tidur ada doanya enggak? Ada caranya? Mau tidur ada doanya enggak? Ada caranya? Ada. Pertanyaan saya, cara bangun tidur dengan cara akan tidur sama tidak? Doa bangun tidur dengan doa mau tidur sama tidak? Doa itu bukan sekedar menjadikan aktivitas jadi ibadah, tapi isinya petunjuk bagaimana menjalani aktivitas itu. Nah, sebelum kita mengeksekusi itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
Siapkan tafakkur. Apa itu tafakkur? Tafakkur itu merencanakan dengan pikiran kita, menyiapkan agenda yang terstruktur, dibimbing oleh akal kita. Mau dikerjakan apa, berdiri, duduk, dan tiduran di hari itu. Susun agenda. Mau bangun jam berapa? Pagi ada di mana? Siang mengerjakan apa? Malam mau istirahat jam berapa? Orang pintar itu dia susun agendanya. Bagaimana saat ia kerjakan ini tersusun dengan rapi. Lalu kemudian dia niatkan pekerjaan itu untuk mencari bekal pulang. Itulah ulul albab.